Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yazid lahu iwaja. A'datil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bi innal haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tetap kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita. Alhamdulillah Allah mudahkan langkah kita untuk menuju masjid ini, sama-sama menunaikan ibadah salat subuh yang mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini, insyaallah saya melanjutkan dari bahasan tafsir tematis sebelumnya, yang mana pada kesempatan ini kita mengupas surah Al-Qasas ayat 52 sampai 55 terkait dengan ahlul kitab yang Allah lipat gandakan amalnya sampai 2 kali lipat. Siapakah itu yang disabdakan bagi Rasulullah SAW? Salah satu yu'tawna ajrahum marratain, kata Rasul. Ada 3 kelompok yang Allah lipat gandakan pahalanya. Siapakah mereka? Yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi summa amana bi. Itulah laki-laki pemeluk ahlul kitab, pengikut Taurat atau pengikut Injil, entah itu dengan sebutan kaum Yahudi atau Nasrani, atau terkait dengan istilah simpel adalah Bani Israel. Itulah mereka yang amanah binabihi, adalah orang yang beriman kepada nabinya, benar-benar mengikuti kitab yang dibawa oleh nabinya, mengikuti Taurat dengan sebenarnya, mengikuti Injil dengan sebenarnya, sampai nabinya sudah tiada, dia berlalu, lalu nyambung sampai aman nabi, kata Rasul, beriman mereka kepadaku. Maka itulah orang-orang yang dilipat gandakan amalnya oleh Allah. Lalu yang kedua, siapa? Wa'abdun mamlukun ada haqqallah wa haqqa mawalik, seorang hamba sahaya yang memenuhi kewajiban dirinya kepada Allah dan kewajiban kepada sayyidnya. Dia pun adalah hamba yang mendapatkan 2 pahala di sisi Allah yang Allah lipat gandakan. Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang memiliki hamba sahaya, memiliki amat, lalu dia mendidiknya. Dia mendidik dengan amat sebaik-baiknya. Semua antara yang dia diperintahkannya, bahkan dia menikahinya. Maka laki-laki itu tergolong salah satu yu'tawna ajrahum marratain,
adalah laki-laki yang dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Terkait dalam hal ini adalah surah Al-Qasas ayat 52-55. Mereka itulah yang dilipat gandakan amalnya 2 kali lipat, dan mereka itu adalah para pengikut Ahlul Kitab. Inilah yang Allah firmankan di dalam surah Al-Qasas, walaqad wassalna lahumul kitaba la'allahum yatadhakkarun alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Mereka itulah orang-orang yang mendapati kitab sebelum Al-Quran, mengikuti nabinya, lalu nyambung sampai wasolna lahumul qawla. Pemahaman mereka, keyakinan mereka, ternyata apa yang mereka yakini di dalam kitab mereka sebelum Al-Quran ternyata cocok, ternyata benar. Itulah terkait beberapa kelompok Ahlul Kitab, di antaranya bahwa ada 70 pendeta yang diutus Najasyi. Mereka itu menemui baginda Rasulullah SAW ke Madinah. Lalu saat dibacakannya surah Yasin, mereka menangis, terlinang air matanya. Ternyata apa yang mereka pahami dalam kitabnya ada di dalam Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Jadi kalau imannya yang benar-benar selaras dengan wahyu Allah, itu perkembangan imannya itu sangatlah mudah menggandengkan 2 iman terhadap iman kepada Nabi atau kitab sebelumnya dengan kitab yang datang kemudian yang dibawa oleh Nabinya. Inilah yang dijamin Allah. Siapakah itu? Salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Siapa lagi itu? Abdullah bin Salam. Itulah mereka para pengikut Ahlul Kitab yang dilipat gandakannya pahalanya marratain, karena apa yang mereka yakini dalam kitab sebelumnya ternyata benar ada, dan dia beriman di saat dibacakan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu sampai diperinci, antara lain 40 orang bersama Ja'far bin Abi Thalib. Mereka menemui baginda Rasulullah SAW, lalu mereka bersyahadat masuk Islam. Bahkan 30 orang dari Hamzah dan 8 orang dari Sam. Kalau sekarang itu adalah Palestina. Mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh, mengikuti paham atau kitab yang dibawa oleh Nabi sebelumnya, sampai nyambung kehadirannya Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Itulah mereka yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sehingga Allah jelaskan ketika mereka itu idza tutla alaihim ayati, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, amanna bi, mereka beriman. Innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Mereka telah Islam sebelumnya, artinya tunduk patuh terhadap aturan Allah. Inilah orang-orang yang beriman itu diatur oleh Allah. Sampai di Al-Quran saja 6.666 ayat itu, bahkan tidak kurang lebih sampai 5.000 hadis yang disampaikan baginda Rasulullah SAW itu untuk mengatur kehidupan orang-orang yang beriman. Karena bukan hanya mengatur bab sholat, haji, puasa, zakat saja, tapi mengatur semua urusannya dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sedangkan orang kafir, kalau memang mereka pilih dengan kekafirannya, gak usah diributin, hanya tinggal tanggung jawabnya saja di akhirat kelak nanti.
Karena memang di Al-Quran kehidupan orang kafir tidak diurus. Silakan saja mau hidup, apapun yang dipilihnya, apapun yang dilakukannya. Bagi orang-orang yang kafir tidak ada aturan di dalam Al-Quran. Silakan semaunya, asal tinggal tanggung jawabnya nanti di akhirat kelak. Dan kita milih menjadi orang yang dipilih Allah beriman. Karena itulah dengan iman kita pasrah tunduk patuh. Apapun yang diperintahkan Allah, tidak ada istilah kata-kata kenapa ini dilarang, kenapa itu diperintahkan. Kalau akal itu beriman, cukup dengan mengatakan aku laksanakan pekerjaan ini karena memang aku beriman bahwa ini perintah Allah, dan aku tinggalkan perkara ini, tidak aku jalankan karena memang aku beriman bahwa ini larangan Allah. Subhanallah. Itulah pernyataan bagi orang-orang yang menyatakan dirinya iman sebelum datangnya Al-Quran. Bahkan iman juga kepada saatnya bagi Rasulullah diutus, maka Rasulullah nyatakan 2 pahala, 2 kali lipat, dilipat gandakan pahalanya. Kemudian ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru. Mereka itulah yang dilipat gandakannya pahala 2 kali bima sabaru. Itu adalah disebut mereka sabar mengikuti tuntunan Allah, menyambung dari nabi berikutnya, nabi sebelumnya, nyambung kepada nabi berikutnya. Mereka sabar. Kenapa? Subhanallah, digunjing, dijelekin, bahkan diperolok-olokkan, bahkan mereka dicaci. Tapi apa sikap mereka? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka tidak pernah membalas dengan balasan yang jelek, apalagi jangankan yang jelek, yang sepadan saja pun dia tidak. Subhanallah. Wa mimma razaqnahum, yang dikumpahkan mereka senantiasa membelanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah. Wa idza sami'u lagwa a'radu anhu, bahkan ketika ada yel-yel yang memperolok-olokkan dia itu berpaling sampai dia mengatakan wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malakum. Inilah hadirin, kadang-kadang kita suka salah mendalili dari ayat ini. Kita dengan sesama seperti sama-sama kita orang yang beriman, mudah sekali itu melontarkan kalimatnya lana a'maluna wa lakum. Itu adalah salah kaprah. Ini adalah orang-orang ahlul kitab yang ketika dia diperolok-olokkan oleh mereka, yang karena dia beriman kepada kitab berikutnya, dia sabar sampai dia mengatakan lana a'maluna wa lakum. Mudahlah pemahaman kamu bagi kamu, amal kamu bagi kamu, amal kami bagi kami, karena kami ini adalah orang-orang yang beriman. Subhanallah, sampai dia mengatakan salamun alaikum la nabtagil jahilin. Salam di sini bukan salam tahiyah, bukan salam penghormatan, tapi salam mengatakan selamat tinggal. Wahai orang-orang yang bodoh, Pak, sampai mengatakan aku tidak mau berdiskusi dengan kamu yang tidak paham, yang tidak mengerti, yang tidak menggunakan imannya dengan sebaik-baiknya. Salamun alaikum la nabtagil, aku tidak mau banyak berkata-kata dan aku tidak mau bergaul lagi. Ini adalah sikap-sikap mereka yang Allah lipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan itulah ternyata sahabat-sahabat Nabi, antara lain yang terkenal adalah Salman Al-Faris, termasuk Abdullah bin Salam. Mereka itu adalah para pengikut Ahlul Kitab, yang mana mereka iman kepada sebelumnya, yakni nabi-nabi yang saat mereka ada. Lalu kehadiran Nabi akhir zaman Rasul pun dia itu ketika mendengar dan membaca ayat-ayat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sampai menangis, berlinang air matanya. Begitu mulianya hamba Allah yang ketika dia iman yang menyambung dengan wahyu Allah, maka dia akan
mendapatkan dua pahala yang mulia di sisi Allah. Demikianlah terdapat dalam surah Al-Qasas ini bagi mereka yang datang kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu mereka membaca dan mendengar dari ayat-ayat yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib atau oleh sahabat-sahabat yang lain, mereka bahkan subhanallah, kami adalah yang beriman, kami adalah orang yang tunduk patuh dan mengikuti karena keselarasan apa yang terkandung dalam kitab kami cocok dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Subhanallah. Karena itulah dengan ayat ini kita mengambil kisah, mengambil pelajaran. Keimanan yang benar tidak akan dicampur dengan emosi atau kepentingan materi. Keimanan yang benar tidak akan mempertahankan gengsi, dan nanti akan menyambung dengan ketika Rasulullah SAW menghampiri pamannya Abu Thalib. Disitulah turunnya firman Allah berikutnya, yakni innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwa hidayah itu hak prerogatif Allah. Sampai baginda Rasul pun sangat cinta kepada pamannya yang mengurusnya, yang mendampinginya. Tapi saat akan menjelang wafatnya, dia mengatakan, wahai Rasul, aku cinta kamu, aku bangga dengan apa dan meyakini apa yang diucapkan kamu. Hanya aku ini takut terusir oleh kelompok mereka. Sehingga disitulah sangat menyayangkan sekali saat Rasulullah sampai menangis pamannya agar dia mengatakan satu kata Rasulullah, apakah itu la ilaha illallah, subhanallah, tertahanlah hidayahnya. Hanya Allah yang maha tahu nasibnya. Dan tentu ini adalah menjelaskan bahwa sehebat apapun ajakan kita, kalau tanpa hidayah Allah, dia tidak akan mendapatkannya. Jangankan pangkat kita, pangkat Rasul saja menyerukan pamannya yang dekat. Ini menunjukkan bahwa mutlak hidayah itu adalah kekuasaan Allah, bukan wilayah kita. Adapun kita, Rasul dan sebagainya adalah menyampaikan kata Allah, wahai Rasul, bahwa inna arsalnaka ila balagul mubin, aku utus engkau itu hanya sebagai mubalik yang menyampaikan kebenaran. Adapun untuk menancapkan hidayah pada hati seseorang itu adalah hak prerogatif Allah. Melalui kajian subuh ini pula insya Allah hati yang menyambung dengan hidayah Allah, membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qasas tentang kisah-kisah perjalanan para nabi, model khusus terkait dengan bangsa yang saat ini masih bertikai itu. Kalau diurut itu bisa urutannya dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana mereka adalah mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah Yahudian atau Nasrani juga begitu mengklaim. Tapi ketika diklarifikasi apakah akidah mereka benar apa yang mereka akui, ternyata dia adalah sulit. Karena salah satu yang menjadi ciri dari kelompok mereka itu lain di mulut, lain di hati. Ucapannya saat ini iya, sore hari lain lagi. Itulah sifat watak Bani Israel, sifat watak kaum Yahudi, sifat watak Ahlul Kitab. Maka pantas dalam Al-Quran dikatakan ghairil maghdub dan waladhdallin. Mereka itulah orang-orang yang terkutuk dan orang-orang yang sesat. Kenapa? Bukan tidak mengerti. Mereka paham apa yang disampaikan para nabi, tapi itulah nafsunya yang menutupi petunjuk Allah. Egonya
membanggakan dirinya. Dan ingatlah, itu semua adalah merupakan tipu daya setan, tipu daya iblis agar menyesatkan manusia. Kita senantiasa mohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka huda wa tuqa, ya Allah, kami memohon al-huda, petunjuk ilmu, dimudahkan dalam ilmu, dimudahkan dalam memahaminya, dan dimudahkan dalam mengamalkannya, termasuk dimudahkan dalam mendakwahkannya. Waktu kok sehingga dengan ilmu itu bisa menjadi hiasan dirinya, menjadi hamba yang takwa, walafat, termasuk hamba Allah yang terjaga dari segala sesuatu yang membuat rendah dirinya dengan akhlaknya. Bahkan walgina, dia merasa cukup hanya dari Allah, tidak menggandaikan atau tidak menggantungkan dirinya kepada manusia. Itulah sifat dan watak tauhid Alkitab yang mendapatkan 2 pahala di hadapan Allah. Demikian kajian dari surah Al-Qasas ayat 53 ayat sampai 55 terkait dengan Alkitab yang iman kepada Al-Quran. Allah lipatkan pahalanya sampai 2 kali lipat. Subhanallah, itulah merupakan kemuliaan keimanan yang menyambung, karena memang risalah yang dibawa oleh para nabi adalah satu. Dari siapa? Hanya dari Allah. Dan para nabi pun menyampaikan risalah yang satu adalah tauhidullah. Karena itu yuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk dan hidayahnya, keimanan yang mantap, ibadah yang istiqomah, dan akhlak yang mulia. Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'ah, wa rizqan wasi'an, wa amalan sholihan mutaqabbal. Ya Rabbana, ampunilah dosa kami dan dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin muslimat. Wabil khusus ya Allah, tolonglah saudara kami yang jauh di sana di Palestina, yang saat ini mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat berat. Karena itulah ya Allah, terimalah yang wafatnya mereka dengan wafat yang sahih. Ya Allah, lindungilah mereka yang sakit, berikanlah kesembuhan, dan jagalah dan selamatkanlah mereka dari tipu daya orang-orang yang jahat, yang zalim. Ya Allah, kuatkanlah iman mereka, antarkanlah di akhir hayatnya dengan mendapatkan ridho dan ampun. Kami yang jauh hanya dapat mendoakan dari kejauhan. Ya Allah, Allahumma ansur jayusal muslimin di Palestina, wa ahlikil kafarata wal murtadi'ata wal musyrikin, ada keadaan. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin, wa kina waliyahum jami'isar wa sa'idil jabali. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma hdini sa'adati ajalana wa haqiqi jiyadati amalana wa amalana wa qim bi sihhati wal afiyati budwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.